Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hansen Manihuru. Saya dari SMA Negeri Medan di kelas 10-1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang geografi di bab 1. Mari kita simak videonya. Let's go. Oke, sekarang kita akan memasuki materi bab 1, yaitu geografi. Pertama-tama, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang artinya bumi dan grafein yang artinya menggambarkan atau melukiskan. Selanjutnya, kita harus mengetahui tokoh-tokoh geografi. Yang pertama, Eratosthenes. Ini beliau adalah penemu istilah geografi dan besaran keliling lingkar bumi. Eratosthenes ialah orang pertama yang paling berjasa memperkenalkan istilah geografi. Berasal dari kata geografika, artinya writing about earth or description of the earth. Eratosthenes membuktikan bahwa bumi itu berbentuk bola. Hal ini dibuktikan melalui pengukuran pada saat matahari berada di belahan bumi utara, tepatnya di kota Aswan atau Seine, dengan membuat sumur sehingga sinar matahari tepat tegak lurus di atas sumur tersebut. Selanjutnya, Krates dari Malus. Beliau adalah penemu globe pertama. Krates adalah orang yang mengembangkan hasil pengukuran Eratosthenes menjadi sebuah globe pertama dalam bentuk yang sederhana. Krates membuat 3 benua tambahan sebagai penyeimbang globe yang dibuatnya. Pandangan Krates melahirkan konsep antipoda atau benua selatan yang besar dan dikenal dengan nama Terra Australis. Yang ketiga, Claudius Ptolemeus, penemu garis lintang dan bujur pada peta. Claudius Ptolemeus atau dikenal dengan Ptolemy adalah seorang ahli astronomi, matematika, dan geografi berdarah Yunani. Salah satu temuannya di bidang geografi ialah konsep dasar garis pada peta. Ptolemy merupakan pencetus konsep garis lintang dan bujur pada peta. Dia bahkan berhasil mencatat derajat garis bujur dan lintang untuk 8.000 lokasi di dunia, yang kemudian dikumpulkan menjadi karyanya yang bertajuk The Geography. Yang keempat, Immanuel Kant. Beliau adalah dosen geografi pertama di dunia. Immanuel Kant memiliki banyak pemikiran dan karya tulisan di bidang filsafat seperti metafisika, epistemologi, moral, etika, dan sebagainya. Dengan kata lain, ilmuwan berkebangsaan Jerman ini bukanlah seorang ahli geografi. Walaupun begitu, namanya dikenang dalam sejarah perkembangan geografi lantaran menjadi dosen pertama yang mengajar geografi fisik di tingkat universitas. Materi kuliah yang dibawakan Kant lambat laun menjadi terkenal, sehingga dipublikasikanlah buku yang berjudul Physicae Geographiae. Selanjutnya yang terakhir adalah Karl Ritter, penulis geografi tentang seluruh dunia. Karl Ritter juga digadang-gadang sebagai bapak geografi modern. Dia terkenal dengan karyanya yang berjudul Die Kunde im Verhältnis zur Natur und zur Geschichte des Menschen. Karya tersebut membahas geografi dan hubungannya dengan alam dan sejarah manusia. Tulisan setebal 2000 halaman ini diterbitkan dalam 19 jilid. Selanjutnya kita beralih kepada fenomena geosfer. Yang pertama ada litosfer yang berasal dari kata lito dan sfera, yaitu berarti lapisan batuan. Yang kedua atmosfer yang berasal dari kata atmos dan sfera yang berarti lapisan udara. Yang ketiga biosfer yang berarti bio dan sfera atau lapisan makhluk hidup. Yang keempat ada hidrosfer yang berasal dari kata hidro dan sfera yang artinya lapisan air. Yang terakhir ada antroposfer yang berasal dari kata antropos dan sfera yang artinya lapisan manusia. Yang selanjutnya 3 ciri khas geografi. Yang pertama ada spatial atau keruangan, yang kedua ecological atau kewilayahan, yang ketiga adalah regional yaitu gabungan dari spatial and ecological. Yang selanjutnya objek geografi. Yang pertama ada objek material yaitu objek yang berkaitan dengan gejala atau fenomena geosfer. Yang selanjutnya ada objek formal adalah cara pandang dan berpikir atas gejala yang ada di permukaan bumi. Gejala ini mencakup keadaan fisik maupun sosialnya. Selanjutnya prinsip-prinsip geografi. Yang pertama ada prinsip persebaran atau distribusi yang menjelaskan bahwa fenomena geografi di bumi tidak merata. Selanjutnya prinsip interrelasi yang artinya adalah prinsip ini berfokus pada hubungan timbal balik atau sebab akibat antar fenomena geosfer. Selanjutnya prinsip deskripsi. Prinsip ini digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan sebuah fenomena geosfer. Selanjutnya prinsip korologi. Prinsip ini yang menjabarkan melihat persebaran dan hubungan sebab akibat dari fenomena yang terjadi. Selanjutnya unsur pokok geografi. Yang pertama adalah
realm of nature. Bersifat tidak dinamis jika dibandingkan dengan manusia, dan lingkungan alamnya mencakup unsur yang pertama ada kekuatan, yaitu rotasi, revolusi, dan gravitasi. Selanjutnya proses, yaitu erosi, sedimentasi, vulkanisme, dan seisme. Selanjutnya ada unsur fisik, topologi, dan biotik. Fisik terkait dengan iklim, air, dan tanah, sedangkan topologi, luas letak dan bentuk, dan biotik, flora, fauna, dan organisme manusia. Yang kedua, realm of human. Realm of human ini bersifat dinamis dan kreatif, dan ia meliputi yang pertama lingkungan sosial yang berisi kebiasaan, tradisi, dan hukum. Yang kedua, bentang alam budidaya, contohnya hutan buatan, dan yang terakhir adalah masyarakat. Konsep geografi. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi ini yang paling penting di konsep geografi, karena konsep lokasi ini membahas tentang letak atau posisi spesial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang kedua, konsep jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek, yang itu dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Selanjutnya, konsep keterjangkauan. Konsep ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis oleh suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Yang keempat, konsep pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Yang kelima, konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi, yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya, seperti pulau-pulau, dataran luas, pegunungan, dan lembah. Yang keenam, konsep aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya, pemukiman penduduk masyarakat perkotaan, mereka lebih cenderung tinggal mengelompok sehingga timbullah pengelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. Yang ketujuh, konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya, hubungan antar desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Yang kedelapan, konsep nilai guna. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai guna yang berbeda berdasarkan fungsinya. Yang kesembilan, konsep diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antar wilayah yang satu dengan yang lainnya. Yang ke-10, konsep keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.